Action. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Saiful Anwar bersama ketiga teman saya, Farhan Ramadan Sohir, Dodi Aditya Widanugraha, dan juga Dandi Agus Maulana. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan terkait dengan dashboard yang dibangun untuk PT Sepatu Bata. Untuk pertama, terkait dengan company profile akan dijelaskan oleh Farhan. Nah, jadi untuk company profile-nya sendiri, yang pertama, nah ini, PT Sepatu Bata itu apa? Nah, PT Sepatu Bata itu perusahaan Indonesia yang bergerak utamanya di bidang manufacturing, footwear, dan retail industry. Lanjut ke visinya. Nah, jadi visinya Bata ini untuk memperkuat posisi Bata sebagai pemimpin perusahaan bisnis sepatu di Indonesia dan meningkatkan shareholder value untuk jangka pendek dan jangka panjangnya. Lanjut ke misinya. Nah, jadi misinya apa? Nah, misinya tuh untuk menjadi yang paling sukses, menjadi sukses dengan cara menjadi yang paling dinamis, paling fleksibel, paling responsif, organisasinya untuk sepatunya sebagai core bisnisnya. Nah, untuk goalnya itu, jadi yang pertama ada ekspansi penambahan gerai, yang kedua memberikan produk yang berkualitas dan inovatif, dan yang ketiga penambahan jumlah kemitraan dengan situs belanja online, dan yang terakhir ekspansi pasar melalui daring. Lanjut. Selanjutnya ada dashboard development framework. Pertanyaan pertama itu siapa yang akan menggunakan indikator ini? Jadi dashboard ini dapat digunakan untuk membantu pada bagian strategic level, yaitu board of director sebagai kepala dari beberapa manajemen seperti production director, in supply chain, human resource director, finance director untuk menentukan decision making. Selanjutnya, seberapa spesifik indikator tersebut dapat dipetakan untuk objektif pada level yang lebih tinggi. Jadi dashboard ini dibuat selain dapat membantu board of director dalam menentukan keputusan, juga dapat membantu board of commissioner dalam memberikan nasihat kepada board of director terkait keputusan yang dibuat sehingga mencegah timbulnya kerugian. Lanjut. Seberapa sering manajer perlu untuk memonitor. Jadi monitoring data dapat dilakukan dalam periode per kuartal dan per tahun. Lanjut. Metode apa yang digunakan dan unit of measurement apa yang digunakan. Jadi metode dan unit measurement yang digunakan antara lain pada net income atau pendapatan bersih dari penjualan produk digunakan unit measurement dalam satuan miliar rupiah. Terus pada penjualan produk digunakan satuan unit produk. Pada penjualan produk per regional digunakan satuan unit produk. Pada kepuasan pelanggan digunakan dalam bentuk persentase. Terus pada perbandingan jumlah unit dari produk terjual, produksi gagal, dan produksi sukses dalam satuan unit produk. Lanjut. Data apa yang ada dan harus dibuat untuk membuat dashboard ini. Jadi sumber data yang digunakan itu berasal dari manajemen information system files berupa data penjualan produk, data pengeluaran biaya, data produk, dan data kepuasan pelanggan dari setiap cabang. Lanjut. Seberapa detail hasil analisis dan bagaimana indikator itu dapat di breakdown. Jadi pada net income atau pendapatan bersih dapat di breakdown dalam periode per kuartal dengan perbandingan tahun sebelumnya. Terus pada penjualan produk dapat di breakdown pada periode per kuartal. Terus pada produksi produk dapat di breakdown pada periode per kuartal. Pada penjualan produk per regional dapat di breakdown secara per kuartal, dan komplain pelanggan juga dapat di breakdown pada periode per kuartal. Selanjutnya yaitu question ke-7 mengenai threshold dan juga company performance.
Untuk company performance ini dapat kita amati melalui perbandingan antara pencapaian perusahaan pada sebuah kuartal dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya, atau juga dapat kita bandingkan melalui tahunnya. Kemudian untuk dashboard-nya ini tidak kita cantumkan pada dashboard sebab bersifat rahasia. Next. Kemudian question ke-7 mengenai visual impact. Bagaimana kita membangun visual impact ini secara maksimum, yaitu dengan cara melakukan pemilihan grafik atau tabel yang sesuai dengan indikator yang akan digunakan. Misalkan indikatornya yaitu top selling product, maka kita akan menampilkan dalam bentuk tabel. Prinsip yang kita gunakan yaitu impact yang meliputi interaktif, data history, personalized, analytical, collaborative, dan trackability. Question ke-9 yaitu mengenai aksi terhadap good atau bad performance. Apabila terjadi good performance, maka yang kita lakukan yaitu menganalisis apa saja faktor-faktor yang menyebabkan good performance tersebut, dan kemudian bagaimana kita dapat meningkatkannya lagi. Kemudian apabila terjadi bad performance, kita evaluasi faktor-faktor yang menyebabkan bad performance tersebut, lalu dilakukan perbaikan atau mengubah strategi untuk diterapkan ke kasus-kasus selanjutnya. Kemudian question ke-10 mengenai monitoring dan juga pengasipan. Monitoring ini akan dilakukan setiap saat, sedangkan pengasipannya itu dilakukan perusahaan dalam waktu per kuartal dan diakumulasikan dalam batas waktu 1 tahun. Pertanyaan terakhir yaitu mengenai potensial bias dan juga insentif. Untuk potensial bias, kami rasa tidak ada kemungkinan potensial bias yang dapat terjadi, sebab data yang digunakan ini bersifat kuantitatif dan juga metode yang digunakan ini sudah sesuai dengan jenis data yang digunakan. Kemudian untuk intensif itu, kami berikan kepada sektor-sektor yang memberikan keuntungan lebih pada perusahaan. Selanjutnya, preview. Baik, untuk selanjutnya untuk preview dashboard. Untuk yang pertama adalah terkait dengan net income. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, net income ini bakal di breakdown secara kuartal, ya ada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4, dan juga akan ada perbandingan antar tahun. Seperti pada contoh adalah untuk tahun 2018 dan juga tahun 2019. Selanjutnya adalah terkait top selling, seperti yang tadi juga dijelaskan, dihadirkan dalam bentuk tabel yang memuat nama barang, tahun dalam penjelasan kuartal, serta jumlah unit yang terjual. Seperti pada contoh, tertera batas sepatu Northstar dengan jumlah unit terjual 4.724 pada kuartal keempat di tahun 2019. Selanjutnya adalah tentang penjualan regional. Jadi, tentang penjualan regional ini, gerai-gerai yang dalam satu regional bakal diakumulasi penjualannya, lalu dipresentasikan dalam bentuk diagram, seperti pada contoh adalah daerah-daerah seperti DKI Jakarta, Bali, Jawa, Banten, dan Sumatera, seperti itu. Selanjutnya adalah terkait perbandingan antara produksi dan juga penjualan. Di sini ditampilkan dalam sebuah diagram batang yang menampilkan jumlah unit terjual dan juga perbandingan dengan produksi gagal dan produksi sukses, sehingga bisa memberikan evaluasi bagaimana nantinya akan dilakukan pemasaran yang lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah terkait dengan kepuasan pelanggan. Ditampilkan pada bentuk diagram perbandingan antara pelanggan yang puas dan juga komplain yang terjadi dalam suatu masa kuartal. Seperti itu preview dashboard dan juga bagaimana kita membangun dashboard untuk PT Bata. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.